Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Polemik atau isu akan mundurnya Sintayong dari timnas semakin bergejolak. PSSI menjadi sasaran tembak hujatan 80% supporter timnas Indonesia. Para supporter timnas Indonesia ini menilai Erick Thohir sudah terpengaruh pada para lokal pret yang kencang menyuarakan Sintayong out. Apalagi para lokal pret ini 80% isinya adalah esko PSSI. Meskipun ketum PSSI Erick Thohir sudah mengatakan jika nasib Sintayong ini tergantung Piala Asia U23, di mana jika berhasil membawa timnas U23 lolos 8 besar, maka Sintayong akan otomatis diperpanjang sampai 2027. Tapi para supporter timnas ini merasa ini tak adil bagi Sintayong. Cuma dipertahankan kalau timnas U23 lolos 8 besar. PSSI seolah lupa jika muka Erick Thohir bisa dipandang oleh dunia saat ini salah satunya atas hasil kinerja Sintayong di timnas. Betul, Sintayong belum hadirkan gelar, tapi ranking dari 173 ke 142, apa ada yang mampu lakukan selain Sintayong? Sekarang kita lihat apa sih yang bisa dibanggakan oleh PSSI selama ini? Penyelesaian masalah Kanjuruhan nggak ada, sampai sekarang kasus ini masih ngambang. Hasil audit keuangan Ernst & Young, mana laporannya? Nggak ada tuh laporannya sampai sekarang. Direktur teknik, nggak jelas siapa sekarang direktur teknik timnas. Terus apa yang dibanggakan? Liga dibanggakan. Liga masih acak-acakan, keributan terjadi di mana-mana. Cuma gede di denda Komdis doang. Apa dong? Liga wanita? Liga wanita nggak jalan. Terus apa VAR? VAR aja nggak jelas kok diundur-undur terus. Grassroots nggak jelas, grassroots terbukti timnas U20 diobok-obok di 2 laga uji coba. Terus apa dong? Operator liga, jelek abis. Cuma nyari untung doang, liganya mah dibiarin. Apa dong? Audiensi supporter nggak ada. Ada yang namanya esko khusus supporter doang, tapi kerjanya mah nggak ada cuy. Lalu apa yang harus dibanggakan oleh PSSI? Apa kerjanya PSSI? Nggak ada. PSSI ini cuma ketolong dengan peringkat timnas Indonesia yang naik drastis dari 173 ke 142. Siapa yang naikin? Sintayong, bukan Indra Syafri, bukan Bima Sakti, bahkan bukan Fahri Husaini dan lokal pret, bukan, tapi Sintayong yang naikin peringkat timnas. Indra Syafri, Bima Sakti, Fahri Husaini betul sudah hadirkan gelar buat timnas. Tapi apakah naikin peringkat timnas? Enggak, sama sekali enggak. Sebab para pelatih ini cuma juara di ajang ASEAN dan di kelompok usia, bukan di ajang FIFA dan timnas senior. Sintayong memang belum hadirkan trofi bagi timnas, tapi justru prestasi lebih tinggi dipersembahkan Sintayong, naik 30 peringkat FIFA selama 3 tahun. Apa itu bukan sebuah prestasi? Apa itu bukan sebuah gelar? Apakah ada pelatih yang sanggup? Belum ada. Jadi PSSI itu selama ini cuma ditolong oleh Sintayong. Makanya orang bodoh yang bilang Sintayong nggak ngasilin apa-apa. Timnas Indonesia bisa dipandang dunia karena siapa? Karena Sintayong yang mampu bawa timnas lolos Piala Asia, bahkan sampai 16 besar. Banyak pemain keturunan yang ingin membela timnas karena siapa? Karena Sintayongnya, bukan karena PSSI-nya. Makanya hal yang bodoh kalau PSSI ngelepas Sintayong cuma gara-gara ngedengerin para lokal pret yang terus ngomong juara, juara, juara. Lu mau berapa kali pun juara AFF, mau berapa kali pun juara SEA Games, itu nggak guna. Peringkat timnas nggak akan naik. Pada ngerti nggak sih? Kemarin Sintayong minta dokter timnas ini Choi Yu-jung. Itu aja disindir. Padahal Choi ini dokter asli. Coba lihat tuh timnas U19 yang pakai dokter gadungan, yang baru ketangkap kemarin, yang hampir aja bikin Hernando Ari ini pensiun dini. Elwizan Aminuddin, pria berusia 42 tahun ini direkrut PSSI loh di 2019 yang dianggap dia adalah dokter. Padahal profesi aslinya adalah kondektur bus alias kenek bus. Apa artinya?
Artinya memang orang-orang PSSI ini bodoh dan gampang disuap. Ya masa sih nggak dicek dulu latar belakangnya nih orang? Di sini aja udah kelihatan kok bobroknya cara kerja PSSI. Ini malah nyalahin Sintayong karena dianggap belum juara. Lah kerja kalian apa? Benerin liga, angkat prestasi timnas, hadirkan kesejahteraan bagi klub dan pemain, ngurusin supporter, pembersihan keuangan PSSI, beresin tragedi Kanjuruhan. Mana main, kerja kalian cuma duduk-duduk manis ngambilin duit dari denda Komdis. Itu yang betul kerja kalian. Yakin sih kalau Sintayong ini beneran out, bakalan sepi setiap pertandingan timnas, sebab masyarakat kita pasti males lihat pertandingan timnas. Sekarang permainan timnas ini udah enak dilihat, bisa ngimbangin tim-tim Asia dan Australia. Lihat dengan mata kepala kalian, Indra Syafri di timnas U20 diobok-obok loh sama Thailand dan Uzbekistan. Nggak punya mata kalian, apa pada buta? Ya butalah lantaran tahta dan kekuasaan dengan embel-embel juara dan trofi. Sadarlah PSSI. Sekarang ini atau belakangan ini lagi rame nih ya, nama pelatih Liverpool asal Jerman Jurgen Klopp yang diisukan akan menggantikan posisi Sintayong di timnas. Nah, ada beberapa alasan kata mereka loh ya, kenapa Jurgen Klopp ini akan menggantikan Sintayong. Yang pertama, Jurgen Klopp ini adalah asal Jerman, di mana PSSI ini tengah bekerja sama dengan Jerman. Yang kedua, Liverpool ini disponsori oleh Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia adalah salah satu BUMN. Yang ketiga, Jurgen Klopp akan habis kontraknya di Liverpool dan ada kemungkinan Klopp ini nggak akan dipertahankan oleh Liverpool. Yang keempat, Liverpool pernah ke Indonesia. Nah, faktor-faktor inilah yang katanya dikait-kaitan kalau pelatih timnas selanjutnya adalah Jurgen Klopp. Selain Jurgen Klopp ada nama Jose Mourinho yang notabene salah satu sahabat Erick Thohir yang digadang-gadang akan melatih timnas Indonesia. Buat kami, baik Jurgen Klopp maupun Jose Mourinho ini adalah pelatih-pelatih yang sangat bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya jika dua pelatih ini didatangkan secara bersamaan dan digabungkan dengan Sintayong buat melatih timnas di semua kelompok usia dengan urutannya seperti ini. Jurgen Klopp untuk melatih timnas U17, Jose Mourinho melatih timnas senior, dan Sintayong melatih timnas U23. Kami yakin kalau tiga pelatih ini disatukan di timnas Indonesia, bukan nggak mungkin Piala Dunia akan ada di genggaman kita. Jangan ini mah justru ngebuang pelatih yang udah membangun fondasi timnas. Kacang lupa kulitnya kalau gitu PSSI. Jujur ya, seandainya pun Jurgen Klopp atau Jose Mourinho ini melatih timnas, kami nggak yakin timnas kita akan langsung berprestasi, sebab fondasi timnas itu dibangun oleh Sintayong. Maka baik Klopp maupun Mau pasti akan kesulitan menerapkan taktiknya, sebab gaya melatih dua pelatih ini berbeda 180 derajat dengan Sintayong. Tapi jika tiga orang ini disatukan, maka ini yang akan terjadi pada timnas Indonesia. Yang pertama, sisi mentalitas akan lebih mumpuni sebab akan dilatih oleh Sintayong. Mentalitas ini termasuk fisik dan stamina. Yang kedua, sisi penyerangan akan lebih tajam dan mumpuni dengan gaya melatih Jurgen Klopp. Yang ketiga, sisi pertahanan akan menakjubkan dengan gaya melatih Jose Mourinho. Ini yang harus ditargetkan oleh PSSI jika timnas ingin ada di ranking 100 dunia, bukan justru membuang pelatih yang udah bikin fondasi. Ini para lokal pret harus dibasmi nih, mulutnya bahaya nih ngompor-ngomporin PSSI mulu, sementara prestasinya nggak ada. Kita beralih ke berita klub. Rumor hilangnya atau akan mundurnya Sintayong dari timnas langsung direspon oleh banyak pihak, termasuk para klub. Para klub ini menilai jika Sintayong tak lagi melatih timnas, maka para pemain naturalisasi atau keturunan di timnas saat ini pasti akan banyak yang menolak main di timnas.
Maka mulailah ada klub yang coba nawar ke PSSI agar para pemain naturalisasi di timnas Indonesia saat ini main aja di Liga 1 dengan alasan kalau para pemain naturalisasi ini main di Liga 1, ya para pemain naturalisasi ini nggak bakalan bisa nolak kalau dibutuhin timnas, seperti yang diungkapkan pelatih Bali United Stefano Cugura. Teko meminta pada manajemen Bali United agar bicara pada PSSI supaya para pemain naturalisasi di timnas saat ini digabungkan di Bali United saja dengan embel-embel agar para pemain naturalisasi ini nggak bisa membangkang kalau dipanggil ke timnas. Saya tidak menutup kemungkinan para pemain naturalisasi di timnas saat ini akan kami ambil ke Bali United. Saya pikir itu akan lebih mudah bagi PSSI untuk mengontrol mereka, sebab jika main di Liga Indonesia tak akan ada alasan bagi mereka untuk menolak panggilan timnas, ujar Stefano Cugura. Ternyata ini tuh salah satu tujuan para lokal Ted nyingkirin Sintayong. Mereka itu tahu didikan Sintayong ini nggak ada yang jelek, dan emang karena klub kita ini akan sulit menarik pemain naturalisasi untuk main di Liga Indonesia kalau Sintayong masih ada, sebab ada komitmen pemain pada Sintayong. Selama Sintayong masih di timnas, para pemain timnas itu lebih baik main di luar negeri. Bahkan Asnawi dan Arhan saja dilarang loh main di Liga Indonesia sama Sintayong. Ya inilah realitas sepak bola kita yang katanya orang-orang gembar-gembor, katanya mereka ini mau majuin sepak bola, padahal tujuan mereka adalah ngancurin sepak bola. Emang dia pikir kalau pemain naturalisasi main di Liga Wakanda yang hancur ini akan lebih berkembang? Kebalik cuy, justru akan lebih letoy. Wong liganya aja masih acak-acakan, apa mau para pemain timnas Indonesia ini main di Bali United terus diajarin guling-guling gitu? Yang ada bukan tambah bagus, malah tambah melempem. Adeh. Dari PSIS Semarang, PSIS harus melanjutkan sisa kompetisi musim ini dengan cuma memakai 5 pemain asing saja setelah Carlos Fortes resmi mundur dari PSIS. Alasan Fortes mundur sih katanya sih biar lebih dekat dengan keluarga di Portugal, padahal Fortes ini udah dapat tawaran yang lebih menggiurkan dari klub Timur Tengah dengan nominal yang fantastis. Apalagi ada kabar Fortes ini di PSIS mutung sebab gajinya itu dicicil mulu sama PSIS. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Bener dong apa yang pernah kami buat jika kami pernah bilang kalau Fortes ini akan keluar dari PSIS. Tapi ya memang sih kami juga nggak nyangka kalau bakalan secepat ini keluarnya. Jadi wajar kalau kami ini kesel kalau ada yang bilang kami ini hoax, sebab kami ini kalau bikin berita berdasarkan fakta dan sumber yang jelas. Sejauh ini banyak kok jadi kenyataan, tapi kok yang masih aja gitu loh kami dibilang hoax. Aduh. Kami pun harus maklum lah, banyak masyarakat kita yang IQ-nya masih sangat rendah. Mereka itu nggak benar-benar paham sepak bola, sebab di sepak bola itu ada yang namanya rumor, deal, dan resmi. Dan sepak bola itu bagaikan pasar, ada penjual, ada pembeli, dan ada yang diperjualbelikan. Dari Persib Bandung, Kapten Persib Bandung Maklok dipastikan pamit dari Persib usai lawan Persis Solo. Bukan keluar dari Persib lo ya. Klok mengaku usai lawan Persis Solo mau pulang dulu ke Belanda sebab selama liburan ini dirinya sama sekali nggak liburan. Di saat pemain di klub lain berlibur, justru dirinya gabung latihan timnas. Maka saat nanti usai lawan Persis Solo dan Persib libur selama 19 hari, Klok pun mau refreshing dulu katanya. Ini artinya Maklok akan melewatkan laga uji coba Persib yang rencananya akan digelar di pertengahan Februari. Meskipun uji coba ini belum fix ya ditunjuk siapa lawannya. Tapi ada kabar jika Persib akan uji coba dengan salah satu tim asal Malaysia. Ingat ya, kami nggak bilang JDT lo ya. Tapi kabarnya tim asal Malaysia ya, bisa KL City, bisa Selangor, bisa Melaka United dan lain-lain. Tapi itu pun jika memungkinkan. Sementara itu Boyan Hodak sendiri belum mau mengomentari para pemain yang akan habis kontraknya dalam waktu dekat ini. Memang diketahui ada sejumlah pemain Persib yang akan habis kontraknya di 2024 ini, yakni Ezra Walian di bulan Maret, Ciro Alves di bulan April, Arsan Makarin di bulan April, Victor dan Jupe juga di bulan April.
Fitrul Dwi Rustapa di bulan Mei, dan Alberto Rodriguez di bulan Mei. Dan tentu saja Stefano Beltrame dan David da Silva yang juga di bulan Mei. Menurut Hodak itu semua diserahkan pada manajemen Persib dan baru akan dibicarakan nanti di saat jadwal kompetisi jeda di bulan Februari ya. Nah, kita akan lihat apakah akan ada yang bertahan atau justru akan ada perombakan total di Persib. Sebagai catatan, Hodak belum bawa 30% pemain bidikannya lo ya. Baru sejauh ini Hodak ini mendatangkan 2 pemain saja.